Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Bapak Muhammad Nur Iksan, SIKOM MIKOM, selaku dosen mata kuliah Filsafat Komunikasi, dan selamat sore untuk rekan-rekan mahasiswa. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis objektif mengenai mosi debat dengan judul Perselingkuhan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab suami melalui perspektif filsafat komunikasi. Presentasi kami tidak mengambil posisi pro maupun kontra, melainkan menyimpulkan serta menganalisis fenomenal perselingkuhan sebagai kompleksitas komunikasi moral dan relasional yang perlu dipahami secara komprehensif. Sintesis dari argumen debat ini, dalam debat ini terdapat dua perspektif yang berhadapan namun sama-sama memiliki basis argumentasi yang valid. Baik, dari argumen utama tim pro, yang pertama, secara struktural sosiologis dalam konteks masyarakat patriarkal Indonesia, suami memiliki posisi dominan sebagai kepala keluarga yang melekatkan tanggung jawab moral lebih besar dalam menjaga kualitas relasi. Baik, yang kedua yaitu dari sisi komunikatif etis, perselingkuhan menunjukkan kegagalan komunikasi dialogis yang seharusnya dijaga oleh suami sebagai pemegang otoritas relasional. Yang ketiga, secara kasual struktural, perselingkuhan suami mencerminkan keputusan sadar yang mengabaikan tanggung jawab kepemimpinan moral dalam rumah tangga. Baik, kemudian argumen utama dari tim kontra, yang pertama, secara individual eksistensial, perselingkuhan adalah tindakan sadar individu yang bersumber dari lemahnya komitmen personal, bukan determinasi peran gender. Yang kedua, secara logis rasional, pernikahan adalah kontrak bilateral antara dua subjek dewasa yang masing-masing bertanggung jawab atas pilihan moralnya. Dan yang ketiga, dari sisi keadilan distributif, menyalahkan satu pihak berdasarkan gender adalah generalisasi yang mengabaikan kehendakan bebas dan tanggung jawab moral individu. Baik, dapat disimpulkan dari argumen tim pro dan tim kontra, terdapatlah titik persilangan. Jadi kedua posisi ini sepakat bahwa perselingkuhan adalah pelanggaran moral serta pelanggaran komitmen. Komunikasi dialogis adalah fondasi relasi dalam bentuk pernikahan. Perselingkuhan menimbulkan dampak destruktif bagi semua pihak. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Diajeng Niken yang menjelaskan tentang perspektif epistemologi dalam memahami fenomenal perselingkuhan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan bagaimana kita memahami fenomena perselingkuhan dari perspektif epistemologi komunikasi. Epistemologi membahas bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang suatu fenomena. Perselingkuhan dipahami sebagai fenomena kompleks, multidimensional yang pengetahuannya dibangun melalui 3 sumber. Yang pertama adalah konstruksi pengetahuan tentang perselingkuhan, yaitu tentang pengetahuan relasional yang bersifat subjektif melalui pengalaman langsung dalam relasi intim. Kedua, pengetahuan normatif sosial yang dibangun masyarakat berdasarkan nilai budaya, agama, hukum, membentuk ekspektasi peran dalam pernikahan. Lalu yang ketiga ada pengetahuan ilmiah empiris, dari kajian psikologi, sosiologi, komunikasi yang mengidentifikasi pola dan dampak yang terukur. Lalu ada juga 4 fenomena komunikatif dalam perselingkuhan. Fenomena yang pertama adalah erosi komitmen. Perselingkuhan mencerminkan transformasi pemahaman tentang komitmen dari janji yang sakral menjadi ikatan emosional. Ini adalah krisis epistemologis tentang makna kesetiaan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah pengkhianatan kepercayaan. Kepercayaan adalah hasil akumulasi komunikasi konsisten. Perselingkuhan merupakan pelanggaran sistematis yang menimbulkan betrayal trauma dengan gejala psikologi seperti PTSD, depresi, dan krisis identitas. Lalu yang ketiga adalah eskapisme emosional. Perselingkuhan menjadi strategi menghindar dari tanggung jawab komunikatif. Pelaku dapat menggantikan dialog konstruktif dengan pelarian instan, menunjukkan rendahnya literasi emosional dalam pengelolaan konflik. Lalu yang keempat adalah ketidakseimbangan interdependensi. Relasi sehat memerlukan tanggung jawab timbal balik yang seimbang. Perselingkuhan dapat menghancurkan keharmonisan dengan memprioritaskan ego pribadi. Pengetahuan relasional berubah dari mutual menjadi eksploitatif. Lalu apa sih dampak empirisnya?
Berdasarkan penelitian Universitas Airlangga dan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2021, perselingkuhan menimbulkan yang pertama, dampak psikologis atau PTSD, depresi klinis pada pasangan, lalu terjadinya gangguan perilaku, dan juga masalah kepercayaan pada anak. Yang kedua adalah dampak hukum, yaitu adanya Undang-Undang KUHP baru, yaitu pada tahun 2023 yang efektif diberlakukan pada tahun 2026. Pidana ini mengancam 1 tahun atau denda 10 juta rupiah. Lalu yang terakhir adalah dampak sosial ekonomi. Pada dampak ini terjadinya stigmatisasi sosial dan ketidakstabilan finansial hingga terjadinya perceraian. Selanjutnya rekan saya akan menjelaskan mengenai hakikat perselingkuhan dari perspektif ontologi. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh rekan-rekan dan juga moderator kepada saya. Di sini saya akan coba melanjutkan untuk menjelaskan terkait hakikat perselingkuhan dan juga tanggung jawab dari perspektif ontologi. Perspektif ontologi itu sendiri membahas terkait hakikat atau esensi dari suatu realitas. Nah, di dalam konteks ini atau mosi ini kita perlu memahami ada 2 konsep kunci. Yang pertama ada hakikat perselingkuhan, lalu yang kedua ada hakikat tanggung jawab. Perselingkuhan itu sendiri adalah sebuah realitas sosial komunikatif yang memiliki 4 dimensi eksistensi. Keempat dimensi tersebut diantaranya yang pertama ada dimensi fisik. Dimensi ini merupakan tindakan konkret yang melanggar batasan relasi eksklusif. Lalu yang kedua ada dimensi simbolik. Dimensi ini merupakan sistem kebohongan, manipulasi informasi, dan juga pengingkaran komitmen verbal. Lalu yang ketiga ada dimensi relasional. Dimensi ini merupakan perubahan struktur hubungan dari eksklusif bilateral menjadi tripartit yang asimetris. Lalu dimensi yang terakhir yaitu dimensi eksistensial. Dimensi ini merupakan pengingkaran terhadap hakikat manusia sebagai makhluk yang hidup dalam komitmen dengan orang lain. Selanjutnya kita masuk ke konsep yang kedua yaitu hakikat dan tanggung jawab. Hakikat dan tanggung jawab itu memiliki 3 lapisan ontologis. Lapisan yang pertama yaitu tanggung jawab personal, selanjutnya ada tanggung jawab relasional, dan yang ketiga yaitu tanggung jawab struktural. Untuk lapisan ontologis yang pertama yaitu tanggung jawab personal, yaitu ada 3 poin, di mana yang poin pertama kesadaran individual atas konsekuensi tindakan sadar. Lalu poin yang kedua yaitu bersifat tidak dapat dialihkan, dan yang ketiga melekat pada setiap subjek moral yang memiliki kehendak bebas. Selanjutnya lapisan ontologis yang kedua yaitu tanggung jawab relasional. Dalam lapisan ontologis yang kedua ini juga memiliki 3 poin, yang dimana yang pertama kesadaran akan dampak tindakan terhadap pasangan dan anak, lalu yang kedua bersifat timbal balik dalam konteks pernikahan, lalu yang ketiga memerlukan komitmen komunikatif yang berkelanjutan. Selanjutnya ada lapisan ontologis yang terakhir, yang ketiga itu tanggung jawab struktural. Dalam lapisan ontologis yang ketiga ini juga memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu kesadaran akan posisi dan peran sosial dalam institusi pernikahan. Lalu poin yang kedua bersifat kontekstual, yaitu dipengaruhi norma budaya dan struktur masyarakat. Lalu poin yang ketiga yaitu dalam masyarakat patriarkal, yaitu melekat lebih kuat pada pemegang otoritas. Nah, kompleksitas atribusi tanggung jawab. Pertanyaan ontologis kunci adalah apakah tanggung jawab perselingkuhan ditentukan oleh pilihan individual pelaku, peran struktural dalam relasi, atau kegagalan komunikatif bersama? Jawabannya adalah ketiga dimensi ini berinteraksi membentuk realitas yang kompleks. Mereka tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi dalam membentuk fenomena perselingkuhan. Selanjutnya, rekan saya akan membantu saya untuk menjelaskan nilai dan etika dari perspektif aksiologis kepada rekan saya. Saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, saya akan menjelaskan dimensi nilai, etika, dan moral dari perspektif aksiologi. Aksiologi membahas sistem nilai yang relevan dalam menilai perselingkuhan. Kerangka etika komunikasi yaitu perselingkuhan melanggar 3 pilar etika komunikasi universal. Pilar pertama yaitu kejujuran. Perselingkuhan memerlukan sistem kebohongan sistematis yang menghancurkan fondasi epistemologis relasi. Pilar kedua yaitu ada kesetiaan. Konsistensi dalam menjaga komitmen adalah persyaratan kepercayaan. Perselingkuhan adalah inkonsistensi fundamental. Pilar ketiga yaitu ada tanggung jawab kesadaran akan dampak komunikasi terhadap orang lain. Perselingkuhan adalah pengabaian dampak deskriptif. Teori relasi ideologis ada dari Aito versus IIT dari Martin Buber. Martin Buber membedakan 2 jenis relasi, relasi Aito atau relasi ideal, perjumpaan antar subjek yang otentik, pasangan diperlakukan sebagai subjek dengan nilai intrinsik, ada komunikasi bersifat dialogis, terbuka, dan resiprosif. Ada relasi didasarkan saling menghormati dalam keunikan eksistensial.
Selanjutnya ada relasi IIT atau relasi teredukasi, yaitu pasangan diredukasi menjadi objek untuk kepentingan ego. Komunikasi bersifat manipulatif dan instrumental. Relasi menjadi eksploratif dan tidak autentik. Perselingkuhan mentransformasi relasi AITO menjadi IIT, di mana pasangan tidak lagi dihormati sebagai subjek bermartabat. Komunikasi digantikan kebohongan dan komitmen dikorbankan untuk gratifikasi personal. Adapun perspektif etika normatif, yaitu dari Immanuel Kant, perselingkuhan melanggar inferentif kategoris, bertindaklah seolah maksimum dapat menjadi hukum universal. Jika semua orang berselingkuh, institusi pernikahan akan runtuh. Tanggung jawab melekat pada pelaku sebagai agen moral rasional. Selanjutnya ada konsekuensi, yaitu perselingkuhan dinilai dari dampaknya, yaitu penderitaan pasangan, anak, dan disabilitas sosial. Kebahagiaan pelaku tidak dapat membenarkan penderitaan masif yang ditimbulkan. Selanjutnya ada etika kebijakan. Perselingkuhan mencerminkan kegagalan karakter, kurangnya pengendalian diri, dan keadilan. Tanggung jawab berakar pada pembentukan karakter moral yang lemah. Faktor-faktornya yaitu dalam menilai tanggung jawab perselingkuhan, kita perlu mempertimbangkan otonomi moral individual. Setiap individu memiliki kehendak bebas dan tanggung jawab yang tidak dapat dialihkan. Selanjutnya ada konteks struktural kultural. Struktur patriarkial melekat pada ekspektasi peran yang berbeda. Selanjutnya ada dinamika komunikatif relasi, yaitu kualitas komunikasi dibangun kedua pihak. Kegagalan bisa bersifat sistematik. Selanjutnya yaitu ada dalam relasi distribusi kekuasaan tidak seimbang, tanggung jawab pemegang kekuasaan lebih besar. Selanjutnya mungkin rekan saya akan menyampaikan kesimpulan dan penutup dari analisis kami. Terima kasih, saya akan menyampaikan kesimpulan dari analisis kami. Berdasarkan analisis epistemologis, etnologis, dan aksiologis yang telah disampaikan rekan-rekan saya, kami menyimpulkan bahwa perselingkuhan tidak dapat disederhanakan menjadi masalah tanggung jawab satu pihak atau satu gender. Ia adalah krisis komunikatif yang melibatkan kegagalan dialogis, pelanggaran moral yang melanggar etika universal, fenomena struktural yang dipengaruhi oleh konteks sosial kultural, pilihan eksistensial yang mencerminkan keputusan sadar pelaku. Lalu juga tanggung jawab perselingkuhan bersifat multilapis konseptual, yaitu lapisan personal yang dimana pelaku perselingkuhan siapapun dia bertanggung jawab penuh atas pilihan sadar dan kehendak bebasnya. Ini berlaku universal tanpa memandang gender. Lalu lapisan relasional, yaitu keharmonisan rumah tangga, adalah tanggung jawab komunikatif bersama. Kegagalan relasi sering bersifat sistematik, melibatkan pola komunikasi kedua belah pihak. Lalu lapisan struktural, yang dimana dalam konteks masyarakat patriarkal memegang posisi dominan, memiliki tanggung jawab moral lebih besar dalam menjaga kualitas komunikasi. Namun struktural ini tidak meniadakan otonomi dan tanggung jawab moral pihak lain. Lalu ada prinsip keadilan dan dalam atribusi rumah tangga, yang atribusi tanggung jawab yaitu prinsip yang harus dijaga, yaitu akuntabilitas individual yang tidak mengabaikan tanggung jawab personal pelaku, kesadaran struktural, pemahaman relasional, dan penghargaan pada otonomi. Lalu untuk pencegahannya, kami membangun komunikasi dialogis AITO yang autentik, membangun literasi emosional, keterampilan pengelolaan konflik, dan menciptakan struktur relasi yang adil dan resiprosif. Lalu untuk pencegahan, mengakui tanggung jawab personal pelaku tanpa generasi berdasarkan gender, mempertimbangkan konteks struktural dalam proses pemulihan, dan fokus pada rekonstruksi komunikasi dan kepercayaan. Untuk transformasi sosial, yaitu mengkritisi struktur patriarkal yang melegakan ketimpangan komunikasi, mempromosikan relasi pernikahan yang egaliter dan dialogis, lalu membangun kesadaran kolektif tentang etika komunikasi dalam relasi intim. Kesimpulan akhir kami yaitu perselingkuhan dalam rumah tangga tidak dapat dinilai secara binar, bukan sekadar tanggung jawab suami maupun istri, tapi tanggung jawab bersama. Perspektif yang lebih adil dan komprehensif adalah tanggung jawab perselingkuhan bersifat personal pada pelaku, kontekstual pada struktur, lalu relasional pada sistem komunikasi. Penyelesaian etis memerlukan akuntabilitas individual yang tegas, kesadaran struktural yang kritis, rekonstruksi komunikatif yang dialogis, dan komitmen bersama pada nilai-nilai etika komunikasi. Kesimpulan dari ini yaitu kami bukan memilih hak
pro maupun kontra, melainkan mengakui kompleksitas fenomena dan memutuskan pemahaman yang berimbang dengan mempertimbangkan dimensi personal, relasional, dan struktural secara simultan. Perselingkuhan adalah pelanggaran moral yang serius, tanggung jawabnya tidak dapat disederhanakan, namun harus dipahami dalam kerangka yang adil, mengakui pilihan individual, mempertimbangkan konteks struktural, dan membangun kesadaran komunikatif yang etis. Demikian presentasi dari kami, semoga analisis yang diberikan perspektif lebih matang dalam memahami fenomena perselingkuhan dan mendorong kita semua untuk membangun relasi komunikasi yang lebih dialogis, etis, dan bermartabat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami siap untuk menjawab pertanyaan, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.